Nasdem kembali kelimpungan karena kasus korupsi BTS Kominfo masih berbuntut panjang. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, tapi sepertinya masih ada nama-nama lain yang bakal terseret. Menkominfo Joni Plate mungkin memang sedang panas dingin. Kejaksaan Agung bakal melakukan pemanggilan kepadanya sebagai saksi. Ada kemungkinan status itu berganti menjadi tersangka jika memang ditemukan bukti keterlibatan Joni di sana. Kasus ini memang agak ganjil jika menterinya tidak terlibat, sebab sudah ada 5 orang yang terseret. Mestinya sebagai menteri, Joni memiliki kepekaan mengendus adanya hal yang tidak beres di bawahnya. Menteri pasti tahu banyak dari hulu hingga hilir. Seorang menteri juga sudah semestinya melakukan pengawasan pada anak buahnya. Jika memang Joni tidak terlibat, paling tidak dia bisa disebut lalai. Karena korupsi yang begitu masif terjadi di depan matanya. Karena kelalaian itu, Joni tidak layak duduk sebagai menteri. Bisa dibayangkan akan ada banyak proyek lain yang bakal terbengkalai jika menterinya lalai. Sampai hari ini, Joni masih bebas. Padahal, jika dilihat dari kacamata awam, besar kemungkinan menterinya terlibat. Tapi, jika memang ada dugaan kuat, mungkin karena pertimbangan politiklah yang membuat kejaksaan belum menyeret nama Joni. Itu logis sebab jika nama Joni muncul, itu akan menyebabkan guncangan politik cukup keras. Bisa saja jika kemudian Joni dikandangin, Nasdem kemudian beralasan sedang dizolimi karena telah mendukung Anies. Dengan simpati publik itu, mereka akan menekan aparat hukum dan pemerintah. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS untuk mewujudkan itu. Tujuannya mulia, agar daerah-daerah di pinggiran mendapatkan akses internet yang memadai. Dengan internet lancar, maka semua pintu masa depan akan terbuka lebar, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan proyek itu, terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa sedemikian rupa, sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Pada akhirnya, harga yang harus dibayar oleh negara diduga kemahalan. Inilah yang mestinya bisa dicegah oleh Joni sejak awal. Jika dia paham tentang pekerjaan yang dilakukannya, mestinya Joni sudah tahu. Proses proyek BTS itu seluruhnya sejak mulai pengadaan sampai realisasinya di lapangan. Tapi baru di atas kertas saja, baru tahap pengadaan saja, Joni tidak melakukan pengawasan yang memadai. Akhirnya proyek itu berantakan sampai sekarang. Apalagi kabarnya sampai ada kontraktor yang menyegel tower BTS karena belum dibayar. Peristiwa ini tentu sangat memalukan dan sebenarnya bisa dicegah kalau menterinya turun ke bawah. Tapi agaknya Joni ini 11-12 lah dengan Anies Baswedan. Ia tidak tahu harus mengerjakan apa. Semua urusan ditangani bawahannya. Akibatnya bawahannya menyeleweng karena tahu pimpinannya tidak melakukan pengawasan. Jika nanti Joni dijadikan tersangka kasus korupsi BTS itu, kemudian akan muncul drama bahwa mereka dizolimi. Tapi jika memang ada cukup bukti, Kejaksaan Agung tidak boleh takut dengan framing Nasdem. Sebab korupsi BTS itu membuat masyarakat di pinggiran terampas haknya untuk menikmati internet yang memadahi. Para terdakwa itu telah merenggut masa depan yang lebih baik bagi mereka, sebab internet membuka semua kemungkinan. Mereka bisa sejajar dengan saudara sebangsa lainnya. Internet bisa menutup jurang perbedaan yang sekarang menganga lebar di hadapan mereka. Inilah yang bisa dijadikan alasan kuat bagi Kejaksaan Agung untuk terus mengusut kasus korupsi BTS itu sampai tuntas. Ini tidak ada urusannya dengan politik, tapi kewajiban mengganjar para terduga koruptor dengan balasan setimpal agar mereka jera, demi masa depan masyarakat di wilayah pinggiran yang telah dirampas oleh mereka.